melaporkan peristiwa kejadian yang telah terjadi di negeri. Tiga rangkaian peristiwa. Peristiwa pertama dia terjadi jam 1 siang dan korbannya itu orang Tulehu. Betapa sulitnya menerobos itu Tial. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak media yang kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa tujuan kami ke Polda Maluku ini dalam rangka untuk melaporkan peristiwa kejadian yang telah terjadi di negeri Tial. Olehnya itu, harapan kami sebagai pihak dari para korban, kami ingin sampaikan bahwa kepada Bapak Kapolda Maluku untuk segera menindak tegas peristiwa ini secara adil dan bijaksana. Betul. Kami semua dari masyarakat negeri Tuleu cinta damai, yang pasti tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Abang, ada berapa laporan yang disampaikan? Ada 3 laporan. Ada 5 ya? Pengaduan dan Ada 5 laporan ya? Ada 5 laporan. Kemudian 2 di Propam. 2 di Propam. Ya, 2 itu terkait dengan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau Leas. Pidananya ada berapa laporan, Bang? Pidananya ada 5 ya? Ada 5. Jadi untuk lebih jelasnya, tindak pidana itu ada kekerasan terhadap anak. Itu dia peristiwa pertama tuh. Karena peristiwa yang terjadi di Tial itu ada 3 rangkaian peristiwa. Peristiwa pertama dia terjadi jam 1 siang dan korbannya itu orang Tulehu, anak masih di bawah umur. Itu pasalnya 351/170. Sudah dilaporkan, sekarang lagi proses, tinggal visum ya. Nah, peristiwa yang kedua itu korbannya berbeda di jam 3 sore. Nah, itu korbannya ada 3. 351/170 juga. Jadi rangkaian peristiwa 1, peristiwa 2 ini pertanyaannya sama. Posisi orang mana? Kalau orang Tuleu dapat kroyok, dapat aniaya. Nah, peristiwa kedua ini dia melahirkan 2 peristiwa hukum, 1 di tempat yang sama, 2 di tempat yang berbeda. Yang satu ini itu melahirkan penyekapan sandra atas 13 orang, perempuan, anak-anak, ibu-ibu 2 dipersekusi, disandra, disekap 13 orang dengan ancaman pembunuhan. Terjadi apa-apa di 1 orang di Lemena, kotong jadi kamu 13 ini pun leher. Dan mayat 3 itu kotong bakar akang. Pernyataannya itu. Oh, ngeri sekali itu. Itu peristiwa itu sangat terjadi mengerikan. di itu. Lalu ada peristiwa terakhir ini, ya, itu dia selangnya tidak lama, ya, karena peristiwa pengeroyokan 351 ini dia melahirkan 2 peristiwa ini. Ada 4 orang, 2 motor lolos, 2 orang tersandra, 2 motor tadi, 1 terbagi ke Tuleu, 1 ke tengah-tengah minta tolong dari orang tua di tengah-tengah. Datang Pak Julham, antum pun sepupu, dan antum punya istri dan anak-anak perempuan. Datang begitu sampai di TKP, atur damai, ada Kantipas, ada Babinsa. Begitu dia mau selesai, tiba-tiba yang tadi lolos ke Tulehu datang 10 orang. 10 orang baru turun dari Tulehu, bukan dari Suli, dari Tulehu lewat tengah-tengah. Begitu dong 10 orang mau turun, dapat serang. 3 orang yang lolos, 1 meninggal, 2 orang lolos. Luka-luka, 2 orang luka-luka, yang sisa 7 orang itu lolos, balik ke Tulehu. Jadi ini fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi pernyataan dari Kasih Humas itu pernyataan muatannya berita bohong. Dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan
pelanggaran kode etik yang diatur di Perkap nomor 7 tahun 2022 di pasal 10 jelas. Dan itu sudah ketua mengajukan Dumas ke Propam untuk ditindaklanjuti. Yang lebih gila lagi, ya, penyidik dong Strom. Jadi peristiwa penusukan yang korban orang Tial ini tanggal 31 udah bikin LP. LP di mana, Pak? LP di Polres. Polresta. Yang 7 orang yang lolos tadi itu dapat angka semua, diperiksa sebagai saksi tanpa melibatkan orang tua, tanpa melibatkan penasihat hukum, diintimidasi, di Strom. Bang, Penyidik di Strom. saat mereka dipanggil diperiksa, apakah ada surat undangan atau apa? Tidak ada. Diangkat Setelah di paksa. Strom, di Strom baru suruh udah pulang, ditahan 2 hari. Tiga hari. Tidak, pertama ini beta koreksi, ini betul, 2 hari. Setelah ditahan 2 hari, kan kuat nggak ngajarin begitu. Tuh, di pasal 21 ayat 4 jelas, seseorang ditahan tuh kalau statusnya tersangka. Karena ini ada perbuatan pelanggaran hukum, maka kotong proses akan sesuai dengan tindak pidana umum. Lalu kotong lapor juga kasat reskrimnya, karena dia ada pejabat yang harus bertanggung jawab. Betul. Sesuai dengan pasal 20. Kasatnya. Ya, sesuai dengan pasal 12 Perkap nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik profesi. Kepolisian itu jelas. Jadi kasat ketua proses ini di rumah selai hari ini sudah dilakukan. Tinggal ketua menunggu saja. Bang, apakah Abang merasa bahwa adik-adik yang kemarin ditahan selama 2 hari ini sudah dalam bentuk penyekapan atau apa? Iya, ketua kan lagi upayakan hukum ini. Biarkan proses ini dinilai oleh, artinya ditindaklanjuti oleh para penegak hukum di Polda Maluku ini. Nah, jadi kita masyarakat ini adalah masyarakat Tulehu yang cerdas, mengedepankan hukum. Kalau kau mau bicara perang, kau aja muka paku potong semua ini. Tapi orang Tial itu juga adalah bagian dari saudara. Kau tingkatkan proses ini sesuai dengan proses hukum belajar. Ya, dari beta cukup. Ini ada ketua pemuda juga PTB ya. Ya bisa mungkin mau sampaikan sesuatu atau rekan-rekan dari tim yang mau sampaikan. Dari PTB tadi sudah, Pak. PTB sudah. Sudah ya. Jadi beta pikir cukup Mungkin ya. dari satu ibu kah? Karena yang korban ini kan pasti kan dari ibu-ibu juga kan? Pihak korban. Ya. Ini pihak korban. Iya, ibu nama dan korban. Biasa di Siti Aulat Malbari biasa dipanggil Tila. Hmm. Adik saya nomor 9. Korban parah sekali. Atas nama siapa, Bu? Muhammad Zakir Malabar. Dengan ponaan saya, anak dari adik saya yang keempat, Indira Gandhi Malabar. Anaknya bernama biasa dipanggil Raju, yang langsung meninggal. Pertama, beta dapat dengar korban adik saya, tapi hati saya tidak terketuk. Saya merasa adik saya masih hidup. Setelah cari tahu informasi, saya minta bantuan, sehingga ada bantuan, saya langsung ke Rindam. Sampai saya pingsan, sampai bangun lagi pingsan lagi, minta pertolongan. Betapa sulitnya menerobos itu Tial. Ternyata adik saya ini masih hidup. Padahal sangat parah sekali. Saya minta bantuan supaya karena polisi tidak mampu menangani, sudah dikeroyok oleh masyarakat Tial. Dan menyatakan tunggu korban, dengar korban dari Tial. Kalau misalnya dong mati, maka adik saya yang mati, adik saya ini tinggal dimatikan lagi. Nah, sementara harusnya kan kalau misalnya sudah ada korban begitu, segera dievakuasi. Kok sampai tengah malam? Kejadian sampai begitu dari jam 4 lewat sampai tengah malam baru dievakuasi, itu bagaimana? Saya minta bantuan supaya TNI kan biasanya kalau polisi ini kan menangani masalah sangat lamban. Kotong ini orang lemah, sing ada kotong pun orang atasan. Toh kalau ada orang atasan maka 1 jam juga walaupun dong mau angkat yang bisa biar masyarakat dia ini tetap kalau ada orang dalam maka dia bisa angkat, dia punya keluarga. Tapi kotong orang kasihan, kotong sing ada pun orang. Makanya ini kak, beta harap supaya yang korban itu pelaku terhadap adik saya itu ditindak lanjuti ya. Terus ada video itu
Dan kalau mana videonya itu mana? Kalau bisa penegak hukum dia benar-benar jeli dalam melihat hal ini. Karena dua korban ini satu keluarga Malabar. Muhammad Zulfikar Malabar dengan Raju Orela, mamanya Malabar. Tolong ditindaklanjuti. Ya, kalau bisa jangan miring sebelah supaya jangan terjadi konflik antara Tial dengan Tuleu. Kalau kotong mau cari garis ini juga, kotong juga orang Tuleu, beta pun tete ini, dia punya nenek ini barana anak-anak di Tial sana. Beta bahkan minta bantuan, tapi beta pun keluarga di sana mengkonfirmasi sangat beta kecewa. Kenapa kamu seng bisa? Ini kamu pun saudara ini, kok seng bisa angkat dia? Kecuali mangkali dia ini sumati barangkali kotong suseng jadi masalah. Biar mau besok baru diangkat juga no problem. Tapi ini masih ada napas sapang. Sangat beta sangat kecewa sama sekali. Kalau boleh penegak hukum, dia melihat hal ini. Semua negara Indonesia melihat hal ini supaya jangan seperti ini lagi. Ini secepatnya ya. Ini waktu yang